wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraa'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa tabi'ihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Sohibul Fadila Mudirul Am Subhanu Ta'limul Lughah Al-Ustadz Ardian Ferdi Prahengga. Sohibul Fadila Mudirul Manhaj Subhanu Ta'limul Lughah Al-Ustadz Habib Sudarmawan. Sohibul Fadila Roisus Subhanu Ta'limul Lughah di Yogyakarta Al-Ustadzah Akidah Halimatus Sa'ada wa Jami'ul Lujan wa ya ayyuhal hudurunal karim fi hadhihi nadwah iktiradiyah. Mata Allah hayatakum bitamamis siha wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla dzalika uridu an aqra lakum al-barnamaj fi hadhihi nadwa iktiradiyah. Awalan al-iftitah. Hayya naftati hadzal barnamaj bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanian qiraatul Qur'anul Karim sataqra'u biha Uhtuna Syarifah Zulfa Himawati al-ayah Yusuf min ayah al-ula hatta asyirah fal tatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلق لكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulahun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Wa barnabiju taliya al-kalima min sahibul fadila mudirul manhaj subhanu ta'limul lugha al-ustad Habib Sudarmawan falyatafaddal maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan seminar akbar yang kedua sebagai penutup untuk sesi yang kedua, yaitu sesi linguistik atau sesi lugawiyat. Insya Allah kedepannya masih ada 3 sesi lagi, yaitu al-adab, terus al-fasohah, dan al-ijaz yang terakhir. Insya Allah kita masih panjang perjalanan, masih ada sekitar 3 mingguan. Jadi untuk para asdiko semuanya, ini kami harapkan untuk bisa tetap semangat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih, syukron kathiran, wa syukron jazilan ila ustadzina Ustadz Abdul Hafidz Zaid karena telah berkenan hadir untuk memberikan ilmu kepada kami yang fakir ini, Ustadz. Insya Allah semoga dengan adanya seminar wajib kali ini atau seminar akbar kali ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang 3 hal, yaitu tentang al-lughawiyat, terus tentang bisa dapat memahami Al-Quran juga, dan alaqah bainahuma gitu. Mungkin tidak berpanjang lebar agar kita dapat mendengarkan ilmu baru dari Ustadz Abdul Hafidz Zaid. Hadza minni, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum limudir Talimul Lughah di Yogyakarta ala ilqaihi minal kalimah wa barnamiju taliyah qiraatu sadduz zatiyah fi hadal barnamaj namdi ila mufassilul barnamaj al ustadzah Hikmawati Rahayu fatatafaddal maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kali, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum li jami'il musyarikin, untuk seluruh peserta selamat datang, yaitu di Daurah Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha, yang bertemakan bahasa Arab sebagai jalan memahami Al-Quran. Dan tentu saja kepada narasumber terhormat kami, yaitu Ustadzuna Al-Karim, Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid, yang telah berkenan untuk memberikan sedikit ilmu kepada dan berbagi kepada kami semua pada hari ini. Baiklah, seluruh peserta, sebelum kami memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kami pada hari ini. Dr. Abdul Hafidz Zaid, MA, adalah Wakil Rektor 1 Universitas Darussalam Gontor dari tahun 2020 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun 2003, beliau memperoleh gelar Master of Art di Institut Studi dan Riset Arab Kairo. Gelar Licentiate beliau raih setelah menyelesaikan studi di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1997. Beliau juga tercatat menjadi sekretaris ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orsat Kairo pada tahun 1999. Beliau juga menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Studi Islam Darussalam Gontor, yang sekarang yaitu UNIDA Gontor atau Universitas Darussalam Gontor pada periode 2007-2013. Pada periode sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Arab UNIDA Gontor pada tahun 2014 hingga 2019. Serta selain itu, beliau juga menjadi anggota Divisi Kerjasama Luar Negeri IMLA, Ittihad Mudarrisil Lughah Al-Arabiyah, dari tahun 2007 hingga sekarang. Ya, baiklah. Langsung saja setelah ini kami mempersilahkan waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid untuk menyampaikan materi pada hari ini. Fadhal ya Ustadz.
Maaf Ustadz, Ghairu masmu, Ustaz. lam nasma ya Ustadz. Nah, Nah. lahza. Assalamualaikum. Hal sami'tum sauti? Nah Ustadz, masmu, Masya Allah. Syukran. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa asatidati al-Ustaz Ardian Ferdi Prahengga, al-Ustaz Habib Sudarmawan sebagai Mudir Subhan Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, al-Ustaz Aqidah Halimatus Sa'adah, asatid dan ustazat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya merasa sangat terhormat sekali bisa diundang di dalam acara ini. Ini adalah acara yang sangat penting sekali. Tadi saya lihat video profil dari antum semuanya, tampaknya luar biasa. Ingin sekali saya datang ke sana dan ikut belajar bahasa Arab dengan antum semuanya. Kalau boleh ini saya share screen. Tampak ya screen saya ya. Pada saat saya belajar di Gontor dulu, saya masuk Gontor pada tahun 1988. Saya ingin sekali belajar bahasa Arab sehingga bisa berbicara dengan bahasa Arab, bisa memahami orang lain yang berbicara dalam bahasa Arab, dan juga yang paling penting sekali yang saya tuju pada saat belajar di Gontor atau mendaftar ke Gontor tahun 88 itu adalah saya ingin sekali bisa memahami Al-Quran. Karena sebagaimana yang antum ketahui semuanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan ternyata setelah sekian lama belajar bahasa Arab, saya semakin memahami bahwa terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa apapun itu ternyata tidak bisa mewakili maksud Al-Quran secara sempurna. Karena di sana ada kiasan-kiasan di dalam Al-Quran itu. Ada juga majazat, ada kinayat, dan ada banyak hal yang harus kita pahami konteksnya di dalam bahasa Arab itu juga. Oleh karenanya, saya berusaha semampu mungkin untuk mempelajari bahasa ini, dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Dulu saat belajar di Kairo, demikian juga sering
menghadiri halaqah-halaqah untuk lebih memahami Al-Qur'an. Mungkin sekarang akan lebih mudah lagi dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini karena melalui YouTube, melalui medsos, antum bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab yang ada di negara-negara Arab. Saya mulai dengan satu ayat di surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an di dalam bahasa Arab agar kalian dapat berpikir. Apa sebenarnya yang dipikirkan? Oh, banyak sekali. Dengan bahasa Arab, menurut penelitian beberapa peneliti, itu mempunyai kosakata sampai 12 juta kosakata. Maka sedetail apapun kejadian atau sedetail apapun benda yang ada di bumi ini, di alam semesta, itu insya Allah bisa diberi nama oleh bahasa Arab ini, karena kosakatanya luar biasa, ada 12 juta, itu menurut penelitian banyak peneliti. Maka kita akan semakin bisa berpikir dengan detail apabila kita menguasai bahasa Arab. Sekarang konteks bahasa Arab ini saya usahakan untuk dikaitkan dengan ayatus siyam, ayat-ayat pada bulan Ramadan, bulan puasa ini. Sebagaimana yang antum ketahui, ayat siyam itu ada di surah Al-Baqarah 183, 184, 185, itu semuanya tentang ayat siyam. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan membicarakan beberapa kata yang ada di ayat ini, sehingga kita akhirnya akan mengetahui betul bahwa dengan semakin belajar bahasa Arab, maka kita akan semakin memahami Al-Quran. Banyak kata-kata sebenarnya di dalam Al-Quran itu yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Umpama ada satu ayat yang menyebutkan hadani khosmani ikhtasomu. Hadani khosmani ikhtasomu. Hadani itu musanna, dua. Khosmani itu juga dua. Tetapi kemudian fiilnya kenapa kok bisa ikhtasomu? Ikhtasomu itu seperti yang antum ketahui adalah untuk jamak. Kok bisa yang melakukan dua tetapi fiilnya jamak? Maka ini berarti menurut orang-orang yang tidak mengerti, ini Al-Quran ini ada kesalahan di dalam bahasanya. Karena mestinya bagaimana? Hadani khosmani ikhtasoma, mestinya seperti itu. Tetapi Allah berfirman hadani khosmani ikhtasoma. Setelah kita meneliti lebih dalam, dan para ulama juga meneliti lebih dalam, ternyata khosmani itu adalah dua kelompok orang yang saling bertikai. Hadani khosmani, dua kelompok. Kelompok itu mesti banyak orangnya. Maka kita harus memahami konteksnya, sehingga kita bisa memahami uslub Al-Quran ini dengan benar. Jika kita perhatikan ayat siyam yang ada di sini, sahabat-sahabat sekalian, maka kita ternyata mendapati bahwa ayat-ayat siyam ini menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, dan sesuatu yang butuh kesabaran. Bahkan posisinya pun dia terletak di antara ayat-ayat yang berkenaan dengan cobaan-cobaan yang membutuhkan kesabaran. Antum lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, di situ ada wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, orang-orang yang bersabar dengan cobaan. Itu kan artinya sesuatu yang
yang berat gitu ya. Ayat ini berisi sesuatu yang berat bagi manusia. Wa hinal ba'si ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemudian ayat yang setelahnya, sebelum ayat tentang siam ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, berbicara tentang kisos, tentang ya hukum kisas. Kemudian setelahnya 179 ternyata ayatnya berbicara tentang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan bagi kalian apabila ada salah seorang dari kalian itu yang meninggal. Tentang meninggal, kesedihan, keberatan, sesuatu yang butuh kesabaran. Jadi semua ayat-ayat yang terletak sebelum ayat siam itu ternyata juga ayat-ayat yang butuh kesabaran. Jika kita melihat tadi ayat siam kan 183 sampai 185 ya. Ternyata pada ayat 190 itu ada juga dimulai lagi dengan ayat yang membutuhkan kesabaran dan yang membutuhkan ketabahan, yaitu waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ini tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan, dan membutuhkan majhud yang besar. Ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ini juga tentang qital. Ayat yang setelahnya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, ini juga tentang qital. Jadi ternyata kalau kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat siam itu ternyata juga ayat-ayat yang berat, besar, dan butuh kesabaran. Kita akan melihat sekarang ayat siamnya. Antum tentunya sudah belajar saya kira ya tentang al-bina lil majhul, al-mabni lil majhul. Umpama akala Muhammadun as-samaka, maka mabni lil majhulnya bagaimana? Ukila as-samaku, betul ya. Kemudian kataba Muhammadun ad-darsa, kataba al-ustad Habib ad-darsa, itu maka mabni lil majhulnya bagaimana? Kutiba ad-darsu wa ila akhirih. Sekarang apa yang membuat ayat siam ini ayat yang sangat berat sekali? Pertama, salah satu ini menurut para ulama ya. Pertama, yang menunjukkan dia berat adalah kata-kata kutiba. Itu mabni lil majhul. Itu menunjukkan besar dan berat. Akan kita ini kan sekarang setelah ini. Ini keterangannya. Al-bina lil majhul. Allah Subhanahu wa taala itu biasanya menampakkan dirinya sebagai fa'il di ayat-ayat yang menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Yang sesuatu yang menyenangkan bagi manusia. Adapun apabila yang difirmankan itu adalah sesuatu yang menyengsarakan manusia, yang membuat berat manusia, itu banyak sekali, tidak semua, tetapi banyak sekali yang konstruksi bahasanya itu dalam bentuk majhul, seperti zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini sebenarnya siapa yang zayyana ini? Fa'ilnya siapa? Ini fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghiasi manusia ini dengan kecintaan terhadap syahwat. Tetapi Allah tidak menampakkan dirinya di dalam tarkib ini, sehingga fa'ilnya dimajhulkan, dijadikan sebagai pengganti zayyana Allahu linnasi hubbas syahawat. Allah berfirman zuyyina linnasi hubbus syahawat, sehingga fa'ilnya majhul. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Siapa yang utu nasiban minal kitabi? Utiya itu juga mabni lil majhul.
Tetapi siapa yang mendatangkan nasibam minal kitabi? Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga, tapi dia tidak menampakkan dirinya. Karena ini berhubungan dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasara dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas ya, hukuman qisas itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Maka Allah tidak menunjukkan sahsiahnya, tidak menunjukkan dirinya di ayat qisas ini dengan mengatakan kutiba alaikumul qisas. Dan juga setelahnya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa ayat Syam ini memang ayat yang agung, ayat yang berat, ayat yang besar, sehingga Allah tidak menampakkan dirinya pada saat dia dalam tanda kutip membebani hamba-hambanya dengan puasa. Puasa itu kan berat ya. Banyak sekali dari kita itu waktu bulan Sya'ban mendekati Ramadan itu sudah berpikir, waduh setelah ini bulan Ramadan ini puasa 30 hari ini. Itu menunjukkan bahwa memang tabiat manusia tidak suka dibebani dengan beban yang berat itu tadi, 1 bulan penuh puasa Ramadan. Maka karena ini beban yang berat, Allah tidak menampakkan saksiahnya, tidak menampakkan dirinya di dalam konstruksi bahasanya. Maka dikatakan kutiba alaikum as-siyam, bukan kataba Allahu alaikum as-siyama, bukan seperti itu. Atau katabna alaikum as-siyama, tidak seperti itu juga. Tetapi kutiba alaikum as-siyam. Bila kita bandingkan dengan al-bina lil ma'lum dalam ayat-ayat Al-Quran, itu Allah banyak, tidak semua, tetapi banyak sekali menunjukkan dirinya sebagai fa'il. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah membuat kalian cinta terhadap keimanan. Allah menghiasi kalian, menghiasi hati kalian dengan keimanan. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Maka di situ Allah menampakkan dirinya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang beriman yang kami berikan kitab, mereka membaca kitab itu dengan apa? Dengan benar-benar bacaan yang benar-benar baik. Seperti Qori'ah kita tadi itu ya, siapa namanya? Munzilah atau siapa tadi ya? Ya, itu alladzina Allah menampakkan dirinya. Atainahum, bukan alladzina utul kitabah, bukan seperti itu. Tetapi alladzina atainahum alkitabah. Kenapa nahnu, padahal yang menurunkan adalah Allah. Di situ dalam ilmu balaghah dikatakan lit ta'zimi, untuk Allah mengagungkan dirinya dengan apa? Dia tidak menyebutkan aku, tetapi menyebutkan kami meskipun hanya satu. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ilmu balaghah seperti itu. Contoh yang lain, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu yang Allah letakkan keimanan di dalam hati mereka. Itu sesuatu yang menyenangkan. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk merahmati hamba-hamba. Itu versi terakhir. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun ila akhirih. Itu menunjukkan ini tadi yang pertama, mabniyun lil majhul, menunjukkan beratnya dan besarnya dan agungnya ayat Syam ini. Sekarang kita lihat di kutiba alaikum. Ini lain, bukti lain bahwa ini adalah berat. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum bukan kataba alaikum, tetapi kutiba alaikum as-siyam. Kutiba alaikum idza ahadara ahadakumul maut. Kutiba alaikumul qital. Semuanya dalam bentuk yang majhul seperti tadi. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Ini juga menunjukkan
cobaan, tetapi Allah menunjukkan syakhsiyahnya karena apa? Di sini dia mengagungkan dirinya bahwa dia bisa mengazab mereka. Nah, sekarang kutiba alaikum, antum bisa lihat di sini ala, kutiba ala, au kataba ala. Kadang-kadang Allah mengatakan kataba lakum, au kutiba lakum. Ternyata ada bedanya antara kataba lakum dengan kataba alaikum. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ternyata kutiba ini kalau dengan lam, dia akan menunjukkan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan manusia. Kalau kutiba ala itu ternyata menunjukkan sesuatu yang sangat berat sekali. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini juga ibtaghu, carilah rizki, carilah rahmatku yang sudah aku wajibkan untuk diberikan kepadamu. Memberikan rahmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ini salah satu bukti lain bahwa Allah memakai kutiba ala, bukan kutiba lakum, itu untuk hal yang berat. Sekarang yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah qul ya. Allah tidak mengatakan, ayatnya kan mengatakan ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan qul ya ayyuhalladzina amanu. Qul ya ayyuhal kafirun, ada seperti itu. Tapi Allah tidak memakai qul. Karena apa? Karena ini adalah hal yang besar. Siam ini hal yang besar. Maka Allah tidak mewakilkan kepada nabinya untuk mengatakan, bukan Allah tidak berfirman, ya Muhammad, beritahu kepada mereka, tidak seperti itu. Tapi Allah sendiri yang memberitahu kepada manusia, ya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan qul ya Muhammad, bukan katakan ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak, Allah tidak mewakilkan. Karena apa? Karena siam ini luar biasa. Seperti contoh yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena apa? Karena meninggal dan kemudian kembali kepada Allah dengan rahmatnya itu adalah sesuatu yang besar. Dan Allah tidak mewakilkan kata-kata ini kepada nabinya untuk dikatakan kepada umatnya. Bandingkan dengan ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, ya wahai hamba-hambaku yang yang berlebih-lebihan dalam dirinya, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Ini bisa diwakilkan. Tapi kalau tentang siam, ini ternyata Allah tidak mewakilkan. Ini menunjukkan bahwa siam itu besar, berat, dan butuh kesabaran. Maka Allah sendiri yang mengatakan. Ternyata sahabat-sahabat semuanya, Allah memakai di dalam Al-Quran kata siam untuk menunjukkan puasa. Tidak memakai kata saum. Semua kata yang menunjukkan puasa dengan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kemudian dalam haji itu ya, fafidiyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Itu dalam haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Siam, puasa. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Ini juga menunjukkan puasa. Saum tidak dipakai di dalam Al-Quran untuk konotasi puasa. Ternyata saum ini hanya dipakai sekali di dalam Al-Quran, itu pun konotasinya adalah diam, bukan puasa. Tidak berbicara sama sekali. Siapa yang tidak berbicara ini? Yang tidak berbicara adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Faquli inni nazartu lirrahmani. Katakan wahai Maryam, aku telah bernazar kepada
Tuhanku untuk diam. Sauman di sini adalah diam. Saya bernazar diam, maka saya tidak akan berbicara kepada satu pun manusia. Diam. Itu memang ada beberapa kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk sesuatu yang khusus, tapi dalam pembicaraan kita dipakai sesuatu yang umum. Apakah itu berarti saum itu jika diungkapkan untuk konotasi puasa salah? Tidak. Saum untuk konotasi puasa tetap benar. Bahkan hadis qudsi pun itu mengatakan apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini hadis qudsi. Allah juga yang mengatakan, tetapi tidak dalam Al-Quran. Puasa itu adalah untukku, puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang puasa ini. Maka saum di sini tetap berarti puasa, tetapi tidak di dalam Al-Quran. Itu bedanya antara pemakaian siam dan saum di Al-Quran dan di tempat yang lain. Contoh lain, ada kata-kata yang dipakai oleh Al-Quran dalam satu konotasi saja, tidak dengan konotasi lain yang biasanya kita pakai. Seperti kata ar-riyah. Ar-riyah dengan ar-rih. Riyah itu adalah jamak dari rih, angin. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran Allah memakai kata riyah itu selalu dengan konotasi menyenangkan, konotasi nikmat. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira. Angin sama angin, tetapi angin yang memberi kabar gembira bagi manusia. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Riyah di sini juga angin yang membawa biji-bijian sehingga bisa tumbuh setelahnya. Itu menyenangkan. Tetapi kalau rih ternyata di dalam Al-Quran selalu dipakai dengan konotasi yang tidak menyenangkan, yaitu seperti bencana. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Orang-orang kafir yang berinfak, bersedekah di dunia ini, itu sedekahnya seperti diibaratkan seperti angin kencang yang dingin sekali, yang menerpa sawah-sawah petani sehingga merusak sawah-sawah itu tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang berkonotasi bencana. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Rihun fiha adzabun alim. Ini juga menunjukkan konotasi tidak benar. Tapi apakah rih itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang menyenangkan di dalam muhadasah kita dengan kawan atau saat kita mengajar? Boleh, boleh. Tetapi ini hanya pemakaian Al-Quran saja yang seperti ini. Kemudian kita kembali ke ayat tadi, la'allakum tattaqun. Tattaqun di sini ternyata Allah memakai kata tattaqun di sini tidak diikuti dengan maf'ul bihi. Tattaqun apa saja, artinya luas sekali. Tattaqun itu ternyata artinya ada arti menjaga, ada arti membentengi, ada arti mewaspadai, ada arti takut juga, ada arti bertakwa yang biasanya kita artikan ayat itu. Menjaga di sini artinya apa? Menjaga segala yang diperintahkan, membentengi diri dari segala yang dimurkai oleh Allah, mewaspadai segala yang mengganggu, takut kepada api neraka, takut kepada Allah, dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini semuanya yang biasanya kita dapati definisinya di dalam buku-buku akidah,
dalam buku akhlak. Apa sih artinya takwa? Oh, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu sebenarnya kesimpulan dari arti takwa yang ada di kamus ini semuanya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengkiaskan takwa ini dengan pakaian. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak manusia, kami telah menurunkan pakaian untukmu. Untuk menutup apa? Untuk menutup auratmu dan untuk menjadi hiasan bagimu semuanya. Tetapi pakaian yang bentuknya takwa ini adalah pakaian yang terbaik. Allah mengkiaskan takwa ini dengan pakaian. Kenapa? Karena pakaian inilah yang menjaga kita dari segala macam ini. Yang menjaga kita dari segala yang diperintahkan, membentengi kita dari ini, mewaspadai ini, dan lain sebagainya. Itu adalah libas yang terbaik. Menjaga ini semuanya bisa kita lihat dari sini ayat arti dari ini semuanya. Wattaqullah wattaqu yauman, ini kan takutlah kepada Allah, takutlah kepada hari yang kalian akan kembali kepadanya. Ittaqun naro, ini semuanya kesimpulan dari takwa yang sebenarnya artinya adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya, takutlah dengan menjauhi larangannya, takutlah dengan segala hal yang mengganggu keimanan kalian. Apa sih segala yang mengganggu keimanan itu? Oh, banyak sekali. Termasuk umpama kita melihat TV, terus kemudian di situ kita menonton acara umpama acara-acara yang berbau-bau syirik, dan kemudian kita mempercayai hal itu adalah hal yang mengganggu keimanan kita. Kita harus takut kepada Allah karena itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini sudah hampir terakhir ya. Nah, kutiba alaikum, ini tadi kita sudah bicarakan. Ini menunjukkan bahwa ayat ini berat sekali. Ternyata di ayat yang setelahnya ada ayyaman ma'dudat. Nah, ayam ini adalah jam'u qillah. Jam'u qillah itu biasanya wazannya af'ilah atau af'ul atau afi'lah atau af'al. Nah, ini termasuk yang af'al. Nah, ini jam'ul qillah. Meskipun ayat itu berat, tapi diperingan oleh Allah dengan kata-kata ayyaman. Ini jam'ul qillah, menunjukkan bahwa tenang hamba-hambaku. Ternyata puasa yang aku wajibkan itu ternyata tidak seberat yang kamu bayangkan. Hanya hari-hari yang terbatas saja, yaitu di bulan Ramadan. Juga dengan kata ma'dudat ini menunjukkan qillah, tidak menunjukkan banyak. Kalau menunjukkan banyak, berarti ma'dudah dengan tak yang marbuthah itu ya, ma'dudat. Kemudian terakhir adalah ayat yang setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihi ini bisa berarti di bulan Ramadan. Unzila fihi itu bisa berarti Allah menurunkan Al-Qur'an untuk membicarakan tentang Ramadan ini. Nah, tentang puasa ini. Nah, seperti kalau kita dengan kawan kita tahaddastu ma'a zamili fi zamili hadisan hasanan. Artinya saya membicarakan kawan saya, membicarakan tentang kawan saya dengan pembicaraan yang baik. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Jadi ada dua konotasi di sini. Unzila fil Quran, Al-Quran di bulan itu Al-Quran diturunkan. Unzila fihi Al-Quran. Atau
Al-Quran diturunkan untuk membicarakan tentang keagungan bulan Ramadan. Unzila li yatahaddas fi hadhihi fi hadha asyhar wa huwa syahru Ramadan. Ini bisa dibandingkan antara inna anzalnahu, hu ini apa yang di sini? Hu di sini adalah Al-Quran juga. Tetapi kalau di ayat Siyam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu berbeda, sangat jauh sekali. Kalau ini inna anzal, kami telah menurunkan, itu fokusnya adalah pada yang menurunkannya. Tetapi kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka fokusnya adalah syahr Ramadan ini. Bulan Ramadan itu loh yang saya turunkan itu fokusnya adalah bulan Ramadan. Tetapi kalau dikatakan umpama gini, ada kalimat yang lain, umpamanya saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke Surabaya, itu berarti saya fokus pada failnya, yaitu saya yang pergi. Tetapi kalau saya mengatakan kota Surabaya itu loh yang saya datangi, itu fokusnya pada kota Surabaya. Seperti ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu berbeda dengan ini. Ini kalau sahabat sekalian belajar tentang tarkib al-jumal, itu ada beda antara apabila jumlah bitartibil asli wa bi at-taqdim wa at-takhir. Itu sangat berbeda sekali. Kalau ada takdim wa takhir, itu artinya di dalam di dalam jumlah itu ada tekanannya, ada perhatiannya. Unzila fa'il tidak tampak karena fokus pada Ramadan, tetapi anzalna fokus pada fa'ilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kesemangatan kita di dalam belajar bahasa Arab dan di dalam menggali lagi apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Hadza wa asykurukum. Baik, asykurukum ya Ustadz. Ya, baiklah, itu tadi para peserta. Berikut yaitu materi-materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Donald Karim, oleh Ustadz Abdul Hafidz Zaid. Beliau memberikan banyak sekali contoh dari beberapa ayat Al-Quran beserta artinya. Dan sekarang kami lanjut kepada sesi pertanyaan. Ya, baiklah, mungkin untuk sesi pertanyaan ini kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang dulu. Oke, baiklah, tampaknya sudah ada yang bertanya ya. Langsung saja kepada Kak Erta Mahyudin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada menikmati sejak awal dari penjelasan dari guru kita, Dr. Abdul Hafidz bin Zaid terkait dengan pembahasan hari ini. Terkait dengan apa yang dijelaskan, insya Allah mudah-mudahan, alhamdulillah pemahaman yang kami dapatkan ini memang benar seperti yang kami rasakan. Ini menambah kecintaan, keterkaguman kepada Al-Quran, dan semakin kuat kami memahami bahwa terjemah memang tidak akan mampu menggantikan posisi memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Nah, jadi bagi setiap Muslim, memahami bahasa Arab memang harus menjadi sesuatu kewajiban untuk bisa merasakan keindahan dan kelebihan bahasa Al-Quran. Itu yang pertama, Ustaz. Tapi pada saat yang sama, kami ingin minta penjelasan
wawasan tambahan dari Ustaz terkait dengan ini, karena tema kita memahami Al-Quran dengan pendekatan ilmu bahasa. Kami belum bisa membedakan antara kajian kita ini dengan kajian tafsir, tapi insya Allah kita bisa mengatakan bahwa keduanya itu ada bedanya gitu ya. Kira-kira keduanya ada beda antara memahami Al-Quran dengan ilmu bahasa dan memahami Al-Quran dengan tafsir. Kira-kira bagaimana menyederhanakan penjelasan tersebut? Karena kalau kita rasakan, kami ya rasakan menyimak uraian sekarang ini, itu seperti halnya ketika kami menyimak uraian tentang yang sejenis tapi melalui pendekatan pintu tafsir. Itu mungkin ada yang sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada bedanya gitu, bahwa orang belajar bahasa Arab bisa mengerti Al-Quran dengan melalui pintu bahasa walaupun dia tidak atau belum mempelajari tafsir terlebih dahulu. Terima kasih Ustaz untuk jawaban, untuk penjelasan yang luar biasa. Jadi puasanya terasa lebih berkah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang kedua. Ya. Oke, baiklah. Oh ya, karena tidak ada yang angkat tangan, jadi saya ambil saja pertanyaannya dari kolom chat. Untuk pertanyaan kedua, ada yang bertanya, yaitu dari saudari Sofwan. Apakah kita diharuskan untuk belajar ilmu balaghah untuk memahami makna Al-Quran, Ustadz? Nah, berikut pertanyaan kedua dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oh ya, sudah. Mungkin itu saja. Apa ada lagi yang ingin bertanya secara langsung untuk pertanyaan ketiga? Sebelum kita persilahkan Ustadz untuk menjawab. Oke, mungkin kalau belum ada, baiklah kita perkenankan dulu. Silakan Ustadz untuk dijawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan pembahasan atau haruskah kita belajar ilmu tafsir dulu untuk memahami bahasa, untuk memahami Al-Quran. Dan yang kedua, saya ulangi lagi pertanyaannya adalah apakah kita juga harus diharuskan untuk belajar ilmu balaghah terlebih dahulu untuk memahami makna dari Al-Quran. Baiklah, kami persilahkan ya Ustadz, silahkan. Terima kasih, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Tafsir yang sejauh saya pahami adalah ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang isi Al-Quran. Mungkin bisa dikaitkan dengan konteks sejarah, mungkin bisa dikaitkan dengan konteks bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan yang mereka pahami. Sebenarnya tafsir itu pun bermacam-macam. Ada kalau Ustadz mungkin nanti akan membuka buku milik Zamakhsyari, itu tafsirnya atau Ibnu Asyur, tafsirnya Ibnu Asyur, maka Ustadz akan bisa mendapati bahwa dia menafsirkan Al-Quran itu selalu bermula dari makna kata yang terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan targetnya, dengan konstruksi kalimatnya. Kemudian dia kaitkan dengan sejarah. Kemudian dia kaitkan, saat dia sudah mulai melangkah dengan mengaitkan dengan sejarah, terus menggali artinya dari hadis, menggali artinya dari asbab wurud hadis, terus asbab nuzul ayat Quran, tafsir ranahnya dimulai dari sana itu. Tapi kalau kajian bahasa ini yang kita kita bicarakan pada sore hari ini, kita berusaha untuk memahami Al-Quran itu dari fase yang pertama tadi, yaitu dari apa sih makna kata-kata ini. Kenapa para ulama mengatakan
tafsirannya seperti ini. Memangnya kata ini berkonotasi apa? Nah, kemudian kita beranjak dari jadi ada sebenarnya 4 fase di dalam melihat Al-Quran itu dengan kacamata bahasa. Yang fase pertama adalah fase melihat dari sisi suaranya. Makanya di sana ada Al-Quran dipandang dari sisi fonetisnya, sisi fonologi. Bagaimana Allah itu memakai huruf-huruf yang tepat atau kata-kata yang memiliki komposisi huruf yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Kenapa Allah memakai kata-kata ini bukan kata-kata ini, padahal artinya itu mirip dan artinya sama. Oh, ternyata hurufnya yang membedakan pemakaiannya. Apabila kita memakai ini, maka akan lebih ringan di telinga, maka akan lebih menyenangkan. Tapi kalau memakai huruf kata dengan kata yang sepadan, maknanya hampir sama. Tapi memakai huruf-huruf yang lebih kasar, oh ternyata konteksnya itu selalu digunakan untuk ini. Itu dari sisi fonologinya. Melangkah setelah fonologi ini biasanya dari sisi morfologis. Seperti tadi, kenapa Allah memakai kata ashur, tidak syuhur? Itu dari sisi fonologinya. Padahal sama-sama, tetapi yang satu fu'ul, yang satunya lagi af'ul. Kenapa Allah memakai ma'dudat, bukan ma'dudah? Nah, itu dari sisi fonologinya. Kemudian setelah fonologi ini selesai, melangkah lagi ke sisi tarkibnya, konstruksi kalimatnya. Seperti tadi, hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Kenapa Allah memakai kata ini? Memakai jumlah, memakai kalimat yang seperti ini. Padahal kalimat yang benar adalah hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Yang selanjutnya adalah dari sisi semantisnya. Sisi semantis itu sisi makna dari jumlah itu, makna dari kalimat itu. Itu adalah fase-fase dalam melihat ayat-ayat Al-Quran dari sisi bahasanya. Saat kita selesai fase itu, kita melihat asbabun nuzul, melihat asbabul wurud dari hadis yang kita jadikan rujukan. Kemudian kita memahami itu semuanya dan menuangkan dalam bentuk tulisan itu kita berarti sudah menafsirkan Al-Quran dengan menggabungkan ini semuanya. Sekarang ada satu pertanyaan sering ditanyakan, Ustadz, apakah terjemah Kemenak gitu ya? Apakah terjemah Kemenak ini adalah tafsir ataukah dia terjemah? Para ulama belum bersepakat tentang hal ini. Apakah ada terjemah dalam Al-Quran? Tetapi ada dua pendapat. Pendapat yang saya setuju dengan itu adalah bahwa tidak ada terjemah di dalam Al-Quran. Yang ada adalah tafsir Al-Quran. Jadi saat kita membaca terjemah keluaran Kemenak itu berarti membaca tafsiran para ahli yang ada di Kemenak terhadap Al-Quran ini. Nah, kenapa tafsiran? Karena beliau-beliau para ahli itu merujuk sana sini, terus kemudian berusaha memahami ayat ini melalui konteks-konteks itu, dan kemudian membuat terjemahan dalam tanda kutip yang kita baca di Kemenak. Nah, itu adalah perbedaan antara tafsir dengan bahasa. Mudah-mudahan saya bisa menjawab yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah apakah kita diharuskan belajar balaghah? Asatidati, sahabat-sahabat semuanya, untuk memahami Al-Quran secara sempurna, maksudnya mendekati yang semestinya, itu kita mesti mempelajari semua ilmu bahasa. Semua ilmu bahasa. Nahwu, shorof, balaghah, itu semuanya harus dipelajari. Tetapi di dalam mempelajarinya kita tidak boleh berburu-buru. Artinya
Kita mulai awal itu ya mengumpulkan kosakata dulu, memahami kata-kata yang asli, tidak ada majaznya, tidak ada kinayahnya, tidak ada tasbihnya. Ya, kalau akala Muhammadun as-samaka, ya sudah memiliki arti yang sebenarnya, tidak ada kinayahnya, tidak ada majaznya. Baru setelah itu kita sudah banyak mufradatnya, banyak kalimatnya, banyak ini, kita meningkat dengan mempelajari nahwunya. Tidak usah buru-buru. Insya Allah dalam mempelajari bahasa Arab ini tidak sulit apabila kita tidak terbebani dengan saya harus paham Al-Quran langsung ini. Nah, kalau seperti itu kita akan terbebani, malah kita tidak paham-paham. Step by step, seperti yang tadi saya lihat di daurah antum tadi itu ya, Masya Allah. Memang seperti itu, saya dulu pun seperti itu. Saya datang ke Gontor, itu tidak memiliki bekal bahasa Arab sama sekali. Saya punya 2 kata saja, yaitu kata kitab, karena sering baca Quran ya, yang saya ingat itu kitab. Gitu ya. Sama kata jamus, itu karena di buku pelajaran saya ada kata jamus, itu saya ingat sekali. Itu saya hanya berbekal itu saja. Tapi itu tadi, saya tidak buru-buru, yang penting pelajaran ini selesai, meningkat pelajaran ini selesai, meningkat pelajaran ini selesai, sampai kemudian buku-buku yang besar yang memang harus dipelajari kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik. Maka balaghah harus dipelajari, tapi tidak usah buru-buru langsung ke balaghah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagaimana mungkin saudari Erta dan siapa tadi? Saudari Sofwan, apa ada tanggapan lagi mungkin? Oke, baiklah, mungkin sudah cukup. Baiklah, kita buka lagi. Jika ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Tampaknya semakin mendekati maghrib ini semakin tidak ada pertanyaan tampaknya ya. Iya. Mungkin sudah ini ya, persiapan mau buka makanya. Oke. Ya mungkin sudah cukup ya Ustadz, dan mungkin sudah cukup juga pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, karena waktu juga sebentar lagi menunjukkan akan berbuka, maka mungkin kita akhiri sampai di sini majelis ilmu kita bersama dengan Ustadzun Al-Karim, yaitu Ustadz Abdul Hafidz Zaid. Dan sebelum kita menutup, mari kita perfotoan bersama. Ya, jadi diharapkan untuk semua peserta untuk membuka kameranya. Kita akan take foto bersama. Ya, silakan mungkin para peserta yang lainnya agar kita dokumentasikan bersama pertemuan kita pada hari ini. Silakan mohon berkenan untuk dibuka videonya. Oke. Oke, baiklah, kita take foto bersama ya para peserta sekalian. Mungkin ada 3 kali take, saya hitung. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua 1, 2, 3. Dan yang ketiga 1, 2, 3. Oke, taib, alhamdulillah.
Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu bihamdika an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baiklah, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada narasumber kami yang terhormat pada hari ini, yaitu Ustadzunal Karim Abdul Hafidz Z dan seluruh peserta yang sudah berkenan untuk hadir. Semoga majelis ilmu hari ini bisa menambah ilmu kami sekalian dan tentunya tambah bersemangat untuk berpuasa. Oke, baiklah. Kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini. Ashkurukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa astazin li'anna al-adhan sayurfa ba'da qalil insyaallah. Jazakumullah khair, narakum insyaallah fi Yogyakarta. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.